memberitahu bahwasanya Ustadz Hardi sedang sakit, Ustadz. Innalillah. Jadi Allah Ya. beliau ya, beliau mengamanahkan kepada saya untuk menggantikan beliau sementara pada malam hari ini. Oke. Ya. Khair, jazakumullah semuanya. Jazakumullah pemateri kita. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Insya Allah materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Razi Hashim LCMA adalah sufisme, betulkah termasuk aliran sesat? Insya Allah kita akan mendengarkan kajian sampai kurang lebih 45 menit ke depan. Jazakumullah Ustaz. Barakallahu fikum. Dan kepada antum kami persilahkan. Tafadhal. Jazakumullah. Baik, tazir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi jama'in wa ba'du. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, tim Cordova dan teman-teman yang hadir ini, semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Tema kita tentang sufisme, kalau orang Inggris sebutnya sufism ya. Tapi dalam bahasa Inggris lama itu ada kesalahan dalam menerjemahkan sufism dengan Islamic mysticism. Itu tidak tepat ya. Karena mysticism tidak mesti belum tentu sufi. Mistis ya. Belakangan mereka mengganti istilah itu dengan sebutan sufi. Ya, itu sudah pas, atau tasawuf lebih tepat lagi. Teman-teman yang dimuliakan Allah, banyak kitab sebenarnya bisa kita baca dalam masalah ini. Ada berbagai lah ya, mulai dari dalam Islam, ulama-ulama terdahulu sampai sekarang, bahkan dari non-Muslim juga bisa. Ketika ada pertanyaan dari teman-teman tim Cordova, apakah sufi itu sesat, pemahaman sufi itu sesat, maka sekarang dibalik. Siapakah yang mengatakan itu sesat? Itu penting. Atau siapakah yang mengatakan itu tidak sesat? Itu juga penting. Lalu kalau ada yang mengatakan itu sesat, kelompok sufi yang manakah yang disebut sesat? Nah, dua hal ini penting digarisbawahi karena sufi itu bukan satu aliran, tapi mereka banyak aliran. Dulu kalau kita membuka kitab-kitab klasik, kitab-kitab turos, akan ketemu ragam daripada tasawuf itu sendiri. Saya membawa banyak kitab ya, ada Al-Farqu Bainal Firaq, karya Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Beliau termasuk ulama-ulama awal yang menulis tentang pemetaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sudah Ahlus Sunnah berarti insya Allah sahih, insya Allah benar. Lalu kitab muridnya, ini At-Tafsir Fid Din. Kitab At-Tafsir Fid Din ini karya Imam Abul Muzaffar Al-Isfaraini. Dua kitab ini Al-Farqu Bainal Firaq dan At-Tafsir ini sama. Dan mereka ulama yang luas sekali, ahli hadis, juga ahli fiqih, ahli tafsir juga, itu mengkhususkan bab di kitabnya itu, siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Nah, di bagian belakang kita bisa lihat misalnya bab ke-15 misalnya. Nah, di bab 15 disebutkan di pasal kedua tentang siapakah kelompok yang berhasil, yang selamat di dunia dan akhirat. Nah, nanti dia kemudian buatkan pemetaan siapa-siapa aja. Nah, teman-teman kalau ingin membaca kitab ini sebenarnya sudah ada PDF-nya, cuma sayangnya belum ada terjemahannya ya. Kemudian juga ada tadi yang saya sebut Al-Farqu Bainal Firaq, lalu ada juga kitab Al-Imam Syahrastani, judulnya Al-Milal wan Nihal ya, judul kitabnya Al-Milal wan Nihal. Di dalam kitab ini Ahlus Sunnah itu disebutkan berbagai macam aliran. Ada aliran dalam fiqih, yaitu 4 mazhab, dan dalam akidah. Kemudian sampailah di nomor 6 kalau nggak salah di sini disebutkan mereka adalah ahli tasawuf. Jadi
ketika mereka membahas ahlu sunnah itu besar, bukan satu kelompok, satu jamaah, tapi ahlu sunnah itu sangat banyak sekali, dan yang paling yang paling penting di malam ini yang akan kita bahas adalah kelompok yang keenam tersebut, yaitu kelompok as-sufiyah. Jadi teman-teman, di kitab gurunya Imam Al-Muzaffar Al-Isfaraini, punya guru tadi Imam Abdul Qadir Baghdadi, punya kitab judulnya Usuluddin. Di kitab Usuluddin ini kita kaji untuk mahasiswa di Ma'had Hadis Darus Sunnah. Besok pagi saya mengajar itu sebenarnya. Disebutkan bahwa ada tokoh-tokoh yang dianggap sufi tapi bukan ahlu sunnah, gitu. Apa kata beliau? La yakhtalitul khabis bit-thayyib. Akidah yang rusak tidak akan pernah bercampur dengan akidah yang murni. Maksudnya apa? Apabila ada aliran yang menyimpang, jadi waktu itu dicontohkan bahwa sufi itu tokoh Mu'tazilah, Qadariyah, kebatinan, maka dibantah oleh beliau, dan beliau mengatakan tidak mungkin bercampur akidah yang sesat dengan kemurnian kebeningan sufi. Itu tidak mungkin. Oleh karena itu beliau, jadi dua imam ini sepakat menyebutkan bahwa sufi itu ya syaratnya ahlus sunnah. Oleh karena itu, jika ada yang mengeluarkan sufi dari ahlus sunnah, maka kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Siapa yang mengatakan dia sesat atau siapa yang mengatakan dia benar? Nah, menurut pakar ulama ahlus sunnah yang memetakan aliran-aliran Islam, memetakan ahlus sunnah, yaitu Imam Abdul Qadir Al-Baghdadi, Abdul Muzaffar Al-Isfaraini, sufi bukanlah sesat, tapi bagian dari rumah besar ahlus sunnah wal jamaah. Nah, itu pertama, teman-teman. Tapi siapa yang mengatakan sufi itu sesat? Dijawab di kitab ini. Jadi ada kitab yang baru lagi nih, namanya kitab Haqa'iq an-Tasawuf. Ini sudah diterjemah, teman-teman. Haqa'iq an-Tasawuf dikarang oleh seorang ahli tasawuf itu sendiri, namanya Abdul Qadir Isa. Beliau ulama Syam, kemudian punya murid di Turki. Sebenarnya Turki tempat favoritnya Ustadz Hardi ya. Sayang beliau lagi sakit. Di situ beliau wafat karena ada muridnya, ada asisten-asistennya sana. Syekh Abdul Qadir Isa menulis kitab Aqaid an-Tasawuf, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Hakikat Tasawuf. Hakikat Tasawuf. Sudah ada terjemahannya, antum bisa cari online. Nah, saya tidak tahu siapa penerjemahnya, tapi sangat bagus sekali, sangat bagus sekali. Terjemahan dengan isinya tidak jauh berbeda, kualitasnya lumayan bagus, seingat saya. Nah, ini antum bisa lihat kapan muncul istilah tasawuf, apa definisi tasawuf, siapa yang mengatakan tasawuf itu sesat, siapa yang mengatakan tasawuf itu benar. Nah, nanti ketemu di sana. Maka teman-teman yang melakukan Allah, ketika orang mengatakan tasawuf sesat, maka kita tanya, kamu bagian yang mana? Karena di kitab ini disebutkan bahwa orang-orang yang disebut ada tasawuf itu ada beberapa aliran. Yang pertama istisyraq, orientalism. Jadi kelompok-kelompok orientalis itu ada yang memusuhi tasawuf atau bercerita tidak baik tentang tasawuf. Dicontohkan di situ, walaupun beberapa nama yang disebut di situ saya ada yang sepakati dan tidak. Contohnya adalah Nicholson, ya. Nicholson dari Inggris, ya. Dia nulis buku tentang Islamic Mysticism dan dia mengatakan bahwa tasawuf itu dipengaruhi oleh ajaran agama selain Islam. Siapa yang ngomong? Nicholson. Nicholson apa agamanya? Kristen. Maka dia katakan ajaran tasawuf dipengaruhi oleh kerohanian Kristen. Begitu juga ada nanti Massignon, ya, Massignon kalau nggak salah namanya, orang Prancis, itu juga mirip-mirip. Tapi beda dengan seorang tokoh Jerman, perempuan namanya Annie Schimmel, dia tidak sepakat dengan pandangan itu, ya. Bahkan banyak sekali di Inggris sekarang banyak yang masuk Islam, bahkan menjadi syekh, mursyid tarekat sufi. Ada namanya Timothy Winter. Nama Islamnya, nama Arabnya adalah Abdul Hakim Murad.
Beliau sangat bagus bahasa Arab, Persia, Turki, dan hafal banyak beberapa syair-syair Arab. Ya. Ini. Jadi kalau dia yang berbicara tasawuf, itu beda dengan pendahulunya yang bernama Nicholson. Bagi Abdul Hakim Murad, tasawuf itu memang murni dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, kemudian teman-teman yang melakukan Allah, ada lagi kelompok yang Imam Musi tasawuf, tapi mereka dari kalangan Muslim. Nah, ini menarik nih. Di sini akan ramenya di situ. Kalau orientalis ngomong, ya kita cuekin aja. Tapi ketika yang berbicara orang-orang di dalam Islam, ini akan menjadi persoalan berat. Beliau membahasakan, ya, jadi Syekh Abdul Qadir Isa menyebut mereka dengan qaumun jahilu an haqa'iqit tasawuf. Mereka sekelompok orang yang tidak mengerti hakikat tasawuf. Lalu mereka ngapain? Mereka ngambil dari buku-buku langsung atau dari orang tokoh-tokoh yang tidak mu'tamad, tidak otoritatif. Nah, kelompok-kelompok ini kemudian menjadi musuh sufi. Memusuh sufi. Maka nanti teman-teman di luar sana ada orang punya buku rapor merah tasawuf. Ya, rapor kesesatan tasawuf. Atau teman-teman kalau buka ada yang mengatakan sufi zindik. Nah, itu semua dari masalah-masalah tadi. Nah. Kemudian ada lagi kelompok yang mereka mengira, ini tambahan dari saya, bukan dari beliau. Beliau menyebutkan aliran beberapa 4 kalau nggak salah. Saya menambahkan yang lain, yang dari beliau itu kita skip saja. Orang yang menyebutkan tentang tasawuf, tapi objek yang dia sebutkan itu bukanlah tasawuf. Karena objek yang dia sebutkan itu bukan tasawuf, tapi dia mengira itu tasawuf, kita boleh sebut orang yang keliru dalam mendefinisikan tasawuf. Mereka ini kemudian memusuhi tasawuf karena gambaran objek yang didapat berbeda dengan faktanya. Lalu bagaimana? Akhirnya mereka menceritakan tentang tasawuf beda dengan yang sebenarnya. Nah, mereka ini terbagi dua, ada yang kemudian jadi pro, ada yang jadi kontra. Pro kepada yang bukan tasawuf itu, atau kontra. Nah, teman-teman, ini banyak sekali di dunia kampus itu banyak, termasuk di pengajian juga ada, ya. Lalu apa saja yang bukan sufi tapi dianggap sufi, teman-teman? Yang pertama yang dianggap sufi tapi bukan bagian dari sufi, pertama adalah kebatinan. Kelompok kebatinan ini sering digambarkan sebagai sufi. Perwajahannya bukan satu juga, tapi lebih dari satu. Ada yang dalam bentuk aliran kepercayaan, seperti kejawen dianggap bagian dari sufi, gitu ya. Atau misalnya yang bentuk perwajahan kedua adalah ahli-ahli wirid, suka ngasih ijazah hikmah. Nah, biasa disebut dengan tarekat hikmah. Jadi kalau pengen mendapatkan kesaktian, baca ini. Jika ingin pengobatan, pakai rajah ini, itu bukan sufi. Ya, mereka disebut batiniyah. Siapa yang menyebut itu? Tokoh sufi sendiri, yaitu Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Lalu ada yang bukan sufi, disebut sufi. Apa itu? Aliran Irfaniyah Syiah. Jadi di Syiah ada sebuah keseriusan mengkaji tentang kerohanian, disebut dengan kajian irfan. Disebut kajian irfan. Kajian irfan ini temanya beberapa, ada yang mirip dengan sufi, sehingga orang mengira itulah sufi. Tapi itu bukan sufi, karena kajian irfan itu adalah falsafah kerohanian. Jadi belum sampai kepada tasawuf itu sendiri. Nah, teman-teman yang melakukan Allah, jadi kira-kira begitu secara gamblang orang memandang sufi. Nah, sekarang saya tunjukkan kepada teman-teman tadi kitab, ya, Haqa'iq Tasawuf. Jadi kalau ingin mempelajari tasawuf, baca kitab ini. Supaya tidak bias, bacalah sesuatu dari ahlinya. Saya ketika menyebutkan satu kelompok, maka saya tertarik kelompok itu membaca dari kitabnya langsung. Nah, ada satu kitab judulnya Ta'sisul Qawaid wal Usul, ya, atau dikenal dengan Qawaid Tasawuf wa Syawahidut Ta'arruf. Karya Imam Sufi namanya Imam Ahmad Zarruq, ya. Apa kata beliau di kitab ini? Kalau kamu ingin tahu tentang definisi sufi atau tasawuf lebih dari 2000 definisi.
Lalu definisi mana yang kamu maksud gitu? Kira-kira seperti itu teman-teman. Berdasarkan banyaknya definisi ini, lalu yang mana yang mau kita ambil? Teman-teman yang mulakan Allah, semoga ada dokumennya di sini, nanti coba cek dulu ya. Kita biasanya di Cordova, sebelum mengkaji sesuatu, kita masuk kepada Islamologi. Materinya ada nggak di antum? Biasanya di Fajar saya kasih ini, tapi Fajar nggak join ya. Sebentar. Ada kajian Islamologi. Jadi Islamologi itu diturunkan dari Islam, Iman, Ihsan. Kajian Islam, Iman, Ihsan, teman-teman, itu diambil dari hadis Imam Muslim, hadis pertama dalam Sahih Muslim. Ketika datang Jibril kepada Nabi bertanya tentang Islam, Iman, Ihsan, maka kita ringkas saja ya, ini kajian saya sudah banyak tentang ini. Al-Islam itu melahirkan rukun Islam yang kemudian muncul sebuah ilmu dari rukun Islam itu yang disebut dengan fiqih. Fikih bukan satu kelompok, fikih itu melahirkan 4 aliran besar, sebenarnya lebih dari 100, yang masyhur hanya 4. Ya. Tapi kalau ditambahkan dengan mazhab Zaidiyah, mazhab Ja'fariyah, mazhab Zahiriyah, itu nanti bisa 9, lebih kurang. Namun di kalangan Ahlus Sunnah ada sekitar 4 aliran sufi, aliran mazhab fikih. Baik. Boleh Fajar dibantu tentang Islamologi. Kemudian yang kedua muncul apa yang disebut dengan al-iman. Kajian al-iman melahirkan ilmu, namanya ilmu dari rukun iman itu ada namanya ilmu aqidah, ilmu tauhid. Bahasa kampusnya teologi, ilmu kalam. Ya, itu bahasa kampus. Kalau bahasa kitab ya itu ilmu aqidah, ya. Ilmu tauhid. Dari sini muncul banyak aliran. Nah, 73 dari kalangan yang kita bahas di pekan lalu, ya, semuanya masuk neraka kecuali 1. Itu masalahnya di sini, bukan di fikih. Jadi kullum finnar ila firqa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali 1 kelompok. Itu bermula dari persoalan akidah, ya, persoalan iman. Maka muncul aliran-aliran, namanya ada Ahlus Sunnah, Mu'tazilah, Qadariyah. Tapi ingat teman-teman, perbedaannya dengan fikih. Beda mazhab di fikih tetap Ahlus Sunnah. Tapi beda mazhab akidah, ini akan membuat implikasi yang besar. Bisa jadi benar dan salah. Ya. Kalau di fikih itu ketat, tidak ketat, longgar, tidak longgar. Tapi kalau di akidah, benar, salah. Ya. Adapun yang ketiga yaitu al-ihsan. Ihsan ini melahirkan rasa, yaitu merasa memandang Allah atau dipandang Allah. Ungkapan ini melahirkan sebuah ilmu namanya ilmu ahwalul qulub. Disebut belakangan ilmu tasawuf. Lalu dari mana istilah tasawuf itu muncul? Ya dari masa abad kedua Hijriah. Jadi ada namanya Abu Hashim As-Sufi, itu di abad kedua Hijriah, berarti masih salafus saleh, adalah awwalu man luqiba bis-sufi. Jadi yang pertama kali disebut sebagai sufi adalah beliau, sebagaimana disebutkan dalam kitab Kashfuz Zunun. Namun teman-teman, yang paling mengagetkan saya, Imam Abu Nuaim Al-Asfihani, beliau ahli hadis, menulis kitab Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya itu adalah kitab tentang biografi dan riwayat orang-orang yang disebut wali sufi. Apa yang bikin saya kaget? Nomor pertama yang disebutkan sebagai imam sufi, wali di situ adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya apa ini? Ternyata dalam konsep Imam Abu Nuaim Al-Asfihani, beliau ahli hadis, bahwa sufi itu namanya betul tumbuh di abad kedua, namanya. Tapi perwujudannya, perwajahannya sudah muncul semenjak abad pertama Hijriah, yaitu di masa sahabat. Apa itu? Ketika Nabi SAW misalnya mengatakan, izhad fi dunya yuhibbukallah, zuhudlah terhadap dunia, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Ini adalah hadis sufi. Nah, tapi namanya tidak ada. Lalu
teman-teman, Syekh Sidi Abdullah Al-Ghumari dan kakaknya Ahmad Al-Ghumari mengatakan bahwa sebagaimana ilmu tasawuf dan ilmu-ilmu yang lain tidak disebut namanya di zaman Rasulullah, bukan berarti ilmu-ilmu tersebut bid'ah. Contohnya ilmu hadis. Teman-teman, antum kalau bahas ilmu hadis, ada istilah yang tidak pernah ada di zaman Nabi, yaitu hadis sahih, hadis dhaif. Muhaddis, ahli hadis. Misalnya ada ungkapan hadisun syaz, hadis syaz. Itu semua istilah tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu ilmu yang diperdebatkan dari ahli hadis. Ilmu ini berbahaya, teman-teman. Namanya ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu ini sangat berbahaya jika jatuh di tangan yang bukan ahli hadis. Jika jatuh kepada orang yang tidak punya ilmu ihsan. Apa ilmu ini? Ilmu ini mengorek kesalahan periwayat. Jadi misalnya ada satu hadis, imam, misalnya kita ambil contoh hadis inamal amalu binniyat, paling gampang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imam Al-Humaidi. Humaidi dari Sufyan. Sufyan dari Yahya Al-Ansari, terus sampai ke Umar. Kita ambil aja contoh tadi ya. Ilmu jarh wa ta'dil itu adalah perangkat untuk ngecek ini sahih tidak sahih. Maka Al-Humaidi dicek orangnya terpercaya atau tidak, kelemahannya apa, kelebihannya apa. Nah, ini disebut jarh wa ta'dil. Jadi aibnya diobral, kelebihannya ditampilkan. Nah, ilmu ini kalau sampai kepada orang awam, nanti orang awam suka mentahzir ulama-ulama yang tidak boleh ditahzir. Mencoba menghukumi seseorang padahal dia belum sampai pada taraf itu. Oleh karena itu guru kami Syekh Hasan itu mengatakan ilmu jarh wa ta'dil sudah ditutup, sudah nggak boleh dilakukan dan dipakai hari ini, kecuali untuk meneliti orang-orang yang dulu sudah disebutkan pembahasannya. Nah, ilmu ini tidak ada di zaman Nabi karena isinya adalah mengumbar aib orang. Tapi ahli hadis yang katanya ahli hadis itu membuat ilmu ini untuk menjaga hadis itu sendiri. Kenapa ahli hadis boleh membuat ini, sedangkan ulama-ulama yang lain tidak boleh membuat ilmu-ilmu baru serupa untuk menjaga kemurnian Islam? Nah, disitulah munculnya kemudian perdebatan panjang. Ilmu tafsir, antum lihat di zaman Nabi, ada nggak buku tafsir? Kaidah-kaidah tafsir nggak ada. Nabi cuma mengajarkan man fassara, man qala fil Qur'an bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang berbicara tentang Quran dengan ra'yunya, dengan hawa nafsunya, dengan pandangan pribadinya, maka pasti masuk neraka. Ya. Nah, sebagaimana ilmu-ilmu itu dibuat setelah masa Nabi, begitu juga tasawuf dibuat, namanya disusun lebih rapi dari riwayat-riwayat dan hadis yang berserakan, menjadilah namanya tasawuf. Ada seorang imam yang sering didompleng, dicatut namanya untuk menghantam tasawuf, yaitu Imam Syafi'i. Beliau menulis kitab namanya Manaqib, Imam Baihaqi menulis tentang beliau namanya Manaqib Imam Syafi'i. Di situ sering menukil kalam beliau mengkritisi sufi. Tapi sayangnya kalam beliau di bagian lain yang memuji sufi tidak ditampilkan. Jadi nggak fair. Nah, ini muncul dari orang-orang yang jahilu haqa'iqut tasawuf, yang mereka tidak mengenal dengan baik sebenarnya objek tasawuf itu apa. Nah, saya skip dulu teman-teman. Coba kita kembali lagi ke belakang, ke depan tadi. Jadi kalau ada orang mengatakan sufi benar, itu masalahnya dia itu memandang tasawuf barangkali sudah sampai kepada objek yang sebenarnya. Kalau ada orang mengatakan sufi itu salah, bisa jadi ada dua hal. Pertama, memang dia ketemu objek itu salah, dia kira itu tasawuf, atau dia salah informasi tentang tasawuf. Kira-kira seperti itu ya. Dengan demikian kita ringkas lagi teman-teman semoga Allah. Tasawuf apakah bagian dari Islam atau penyimpangan dalam Islam? Kita rumuskan, apabila yang dimaksud tasawuf itu adalah ajaran kerohanian yang diwariskan dari Nabi untuk mencapai maqam ihsan. Yaitu, apa itu maqam ihsan? Beribadah seakan-akan memandang Allah,
atau jika tidak merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu bagian dari Islam, bagian dari Ahlus Sunnah, bagian dari din yang dikatakan oleh Nabi kepada Umar, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tentang Islam, iman, ihsan itu?" Lalu Umar mengatakan, "Hanya Allah yang tahu." Lalu Nabi mengatakan, "Dzalika Jibril," ya, itu adalah Jibril, ya'tikum liyu'allimakum dinakum. Datang kepada kamu untuk mengajarkan dinmu. Maka ihsan, jika itulah yang dimaksud tasawuf, tasawuf bagian dari agama, din. Tapi teman-teman, jika yang dimaksud tasawuf itu adalah kalau zikir nanti nggak wajib lagi sholat, kalau sudah berguru tidak boleh mempelajari ilmu-ilmu yang lain, kalau sudah sampai di makom yang tinggi, yang haram menjadi halal, ya, bersatu dengan Allah, kita adalah Allah, Allah adalah kita, gitu ya. Nah, kalau itu yang dimaksud tasawuf, itu tentu bukanlah tasawuf. Jika antum mengatakan itulah tasawuf, ya itu salah. Itu khata dan itu bukan ajaran ihsan, bukan ajaran Islam. Oke, teman-teman, bukan Allah. Bagian akhir yang mau saya sampaikan supaya lebih banyak tanya jawabnya. Bahkan di kalangan ulama salafi yang bernama Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, mereka tidak pernah mengatakan sufi itu di luar Islam. Justru Ibnu Taimiyah menulis 2 jilid, ya, ditahqiq oleh ulama belakangan, ketemu 2 jilid dari Majmu' Fatawa. 2 jilid itu tebal, antum bisa bayangkan kitab ini 2 kalinya, ya, berbicara tasawuf. Di situ terlihat bahwa Ibnu Taimiyah sangat terpengaruh oleh tasawuf Syekh Abdul Qadir Jilani dan Imam Al-Qushairi. Maka beliau menyebut Imam Abdul Qadir Jilani dengan Sidi Syekh, Tuan Guru Syekh. Ya, kita bisa lihat di jilid 9 dan 10-nya tentang suluk dan tasawuf. Itu yang pertama. Yang kedua, muridnya yaitu Ibnu Qayyim. Yang paling mengejutkan saya adalah Sidi Ahmad Al-Ghumari, seorang ahli hadis di Maroko, gelarnya Hafiz, ya, termasuk yang akhir bergelar Hafiz. Beliau mengatakan, meskipun gurunya Ibnu Taimiyah awalnya menentang sufi dan kemudian merujuk walaupun tidak banyak, muridnya Ibnu Qayyim menunjukkan niat baiknya, kemudian merevisi dan mengkaji kembali tentang tasawuf. Hasilnya beliau menjadi salah satu tokoh sufi. Jadi ada tokoh salafi yang juga sufi, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau menulis kitab yang sangat besar sekali, judulnya Madarijus Salikin. Teman-teman, kalau antum terjemahkan apa arti Madarijus Salikin, Madarij artinya makomat, makom-makom para salik. Makom-makom para salik. Tapi sayangnya, teman-teman, inilah problem dari kelompok yang kita sebutkan tadi, yang kita bahas di pekan lalu juga. Jika ada yang tidak sefaham dengan mereka, hatta imamnya sendiri ditahzir kitab-kitabnya. Maka Ibnu Qayyim oleh sebagian ulama-ulama yang ekstrim di kalangan mereka, jadi tidak semua, yang ekstrim saja di kalangan mereka, itu mengatakan tidak boleh membaca Madarijus Salikin. Ya, saya sudah ngumpulin beberapa video-video mereka yang mengatakan itu di kalangan salafi sendiri. Jadi ternyata ulama salafi sendiri nggak satu kalimat masalah ini. Ya. Bahkan boleh kita sebut Ibnu Qayyim berhasil mentahzib atau merapikan, mensistematiskan ajaran tasawuf versi Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu sendiri. Jadi boleh disebut kemudian belakangan teman-teman mengatakan ini tazkiyatun nufus. Tapi dalam kitab Abdul Qadir Isa, apa kata beliau? Nama itu nggak penting. Antum bilang tasawuf, bilang tazkiyatun nufus, isinya sama toh. Apa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin itu persis sama dengan apa yang dalam kitab Risalah Qushairiyah, bahkan lebih rapi. Ya, mirip juga dengan karya Ghazali, bahkan lebih rapi. Berdasarkan ini, teman-teman yang melakukan Allah, tidak benar bahwa sufi adalah ajaran sesat, karena kelompok yang biasa mengatakan sesat itu biasanya salafi, tapi Imam Salafi sendiri tidak mengatakan sesat, kecuali ada 2 aliran yang dianggap sesat oleh salafi tentang sufi, yaitu aliran Ittihadiyah dan Hululiyah.
kelompok yang mengatakan persatuan dengan Allah. Nah, di kalangan sufi, dua kelompok itu tidak disebut sebagai sufi, tapi disebut sebagai batiniyah, kelompok kebatinan. Baik, saya kembalikan kepada host kita, ya, tafadhal. Jazakumullah khairal jaza. Kami ucapkan kepada pemateri kita, Ustaz Dr. Razi Hashim, LCMA, yang sudah memaparkan materi dengan sangat jelas dan gamblang. Ya, selanjutnya kita beralih kepada sesi tanya jawab, Ustaz. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Heldi Yuwana, apakah keyakinan wahdatul wujud masih dikatakan sebagai sufi atau ahlus sunnah? Lalu siapa saja tokohnya? Oke. Wahdatul wujud itu biasa disematkan kepada Imam Ibn Arabi. Imam Ibn Arabi wafat tahun 628 Hijriah. Beliau setelah saya kaji ternyata ahli hadis dan ahli sunnah. Lalu kita bolak-balik kitabnya, tidak ada satupun kata di dalam kitabnya tentang wahdatul wujud. Yang ada cuma al-wahdah al-mutlaqah. Lalu di mana ketemu istilah wahdatul wujud? Itu di koleganya yang lain, ya. Semasa atau tidak itu. Ibnu Sab'in. Jadi ada seorang imam namanya Ibnu Sab'in. Ibnu Sab'in sering menyebut istilah wahdatul wujud. Lalu siapa yang menuduh Ibnu Arabi sebagai penganjur wahdatul wujud? Itu adalah Syekh Ibnu Taimiyah. Ini tertulis dalam banyak bukunya, bahkan dalam Al-Furqan Baina Auliya Ar-Rahman wa Auliya Syaitan. Tertulis dalam kitab beliau menyesatkan sufi. Tapi sufi versi Ibn Arabi, wahdatul wujud. Tapi saya juga meneliti waktu kita masih S1, saya menulis tentang kritik ulama terhadap Ibn Arabi. Tapi ternyata di tengah jalan kita menemukan sebaliknya. Yang dibayangkan ulama pengkritik Ibn Arabi itu tidak ada pada Ibn Arabi. Ibnu Taimiyah sendiri tidak konsisten menuduh Ibnu Arabi. Kadang-kadang dia menyebut Ibnu Arabi ini hululiyah. Hululiyah ini Allah memasuki diri hamba. Bersatu kepada hamba dengan cara Allah datang kepada hamba lalu memasuki hamba. Disebut dengan hulul. Ada lagi ittihadiyah. Jadi kadang-kadang dia menuduh Ibnu Arabi dengan sebutan ittihadiyah. Ittihadiyah itu hamba datang kepada Allah lalu bersatu dengan Allah. Adapun wahdatul wujud beda. Wahdatul wujud itu tiada wujud aku, tiada wujud kamu, tiada dia, yang ada hanya satu wujud, yaitu wujud Allah. Wahdatul wujud. Hanya ada satu wujud, yaitu wujud Allah. Jadi Ibnu Taimiyah menuduh Ibnu Arabi mengatakan Ibnu Arabi merasa dirinya Allah. Gitu. Ini nggak konsisten. Kenapa tidak terjadi konsistensi Ibnu Taimiyah? Karena Ibnu Taimiyah, mohon maaf teman-teman, dengan segala hormat kita dan cinta kita kepada Syekh Ibnu Taimiyah, dia tidak benar-benar memahami definisi ittihad, hulul, dan wahdatul wujud, bahwa tiga ini definisinya berbeda. Gitu, ya. Jadi kadang-kadang kalau belum jelas sesuatu lalu kita hukumi, hasil hukumnya juga nggak jelas, diketawain orang belakangan. Maka Ibnu Taimiyah itu dikritik oleh imam senior di zamannya, yaitu pengarang Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu sebabnya murid-murid Ibnu Taimiyah ketika menulis biografi Ibnu Athaillah itu bahasanya nggak enak. Kalimatnya kana syadidan ala Ibnu Taimiyah. Dia sangat keras terhadap Ibnu Taimiyah. Syadidan ala Syekhul Islam. Dia sangat benci kepada Syekhul Islam. Padahal dia bukan benci. Risalah yang kita temukan tentang nasihat Imam Ibnu Athaillah terhadap Ibnu Taimiyah justru nanti membuat Ibnu Taimiyah kembali ke jalan tasawuf yang ahlus sunnah itu. Bahkan membuat beliau menulis 2 jilid kitab tentang ahlus sunnah. Malah begitu kejadian sebenarnya, ya. Tapi karena orang-orang sudah menutup mata dari fakta yang sebenarnya, akhirnya tasawuf, udah kalau tasawuf zindik, selesai. Ibnu Arabi wahdatul wujud sesat, lebih berbahaya dari Yahudi dan Nasrani. Kan kalimatnya begitu.
teman-teman, jika orang terdahulu selevel Ibnu Taimiyah bisa keliru dalam membuat definisi, apalagi antum gitu, apalagi kita. Nah, lalu gimana caranya? Caranya ambillah definisi itu dari ahlinya, bukan dari buku. Nah, masalahnya kita kan ngambil definisi dari buku. Itu kesalahan besar orang-orang termasuk Ibnu Taimiyah, bahkan yang dilakukan oleh Nicholson, yang tadi musyasyrikin dari orientalis, Masingong dan lain-lain ya. Mereka membaca dari teks lalu buat kesimpulan sendiri, tidak menanyakan, mengkonfirmasi maknanya. Siapa lagi yang dituduh Ittihadiyah Hulul? Itu Al-Hallaj ya. Al-Hallaj yang wafat tahun 309 Hijriah. Al-Hallaj ini memang kontroversial, mirip seperti kontroversialnya Syekh Siti Jenar di negeri kita. Karena beliau kontroversial, saya tidak banyak bicara tentang beliau, karena banyak pertanyaan, kita langsung saja. Ya, tafadhal. Khair, jazakumullah Ustaz. Tadi saudara kita Muhammad Abai sudah angkat tangan. Mungkin kepada beliau kami persilakan mau bertanya secara langsung. Tafadhal. Muhammad Abai, tafadhal. Mikrofonnya masih mute, Mas. Ya. Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. Sekarang ini kalau yang kita lihat bahwa ada sebagian thariqah yang mengaku sebagai thariqah yang mu'tabar, kemudian mereka melakukan zikir, akan tetapi selama zikir itu, selama proses zikir, seakan-akan gerakan mereka seperti kesurupan, Ustaz, ketika berzikir. Kemudian pertanyaan saya, apakah ini termasuk sebagai bagian dari thariqat sufi atau kebatinan? Kemudian yang kedua, Buya, sekarang ini banyak thariqah yang mengaku sebagai thariqah yang bersambung kepada Rasulullah SAW, akan tetapi hasil akhirnya mereka menunjukkan debus kebal atau anti besi atau anti apa seperti itu, Buya. Nah, bagaimana cara kita agar tidak terjerumus ke dalam thariqat kebatinan yang salah dalam seperti itu, Buya. Bagaimana cara kita membedakan antara thariqat yang benar-benar sufi atau thariqat yang hanya kebatinan? Hanya itu saja cukup. Baik. Buya, terima kasih. Syukron. Baik, Mas Abai, jauh ya dari Sulawesi ya. Baik. Ya, Gorontalo, Buya. Gorontalo. Berarti teman kita Buya Zulfikar ya. Baik, teman-teman yang melakukan Allah, banyak orang ngaku bertasawuf mu'tabar, tarekatnya mu'tabar. Ini istilah, jika di hadis ada hadis sahih, maka ulama kita di Indonesia dan sekitar menyebut tarekat yang sahih dengan istilah tarekat mu'tabar. Ini istilah sebenarnya teman-teman yang akan Allah, tarekat mu'tabar itu syarat. Yang kedua, bermazhab fiqih, tidak bercampur dengan terjebak pada bid'ah, tetapi selalu menjaga. Dan ini dapat kita temukan dalam risalah Muhammad bin Muhammad Al-Khani. Beliau punya kitab judulnya Risalah Sa'adah Al-Abadiyah dari Damaskus, murid dari Imam Khalid Ad-Dimashqi, ya, Al-Baghdadi Ad-Dimashqi. Jadi itu syaratnya. Nah, masalahnya sekarang kalau antum melihat ada orang zikir, terus dia berzikir itu kemudian seperti kesurupan. Tunggu dulu, kesurupan itu apa? Zikir yang tadi itu apa? Gitu, jangan disamain ya. Orang kesurupan kayak gimana? Apa orang kesurupan baca nama Allah? Enggak. Orang kesurupan biasanya jadi kayak ular, jadi kayak macan. Adapun kalau zikir itu
ada dua, jahriyan dan jahran wa sirran. Zikir dengan jahar dan zikir dengan lembut. Saya kasih ilustrasi saja sebelum kita memahami dalil. Di dalam Al-Quran kan disebut wazkur rabbaka fi nafsik. Sebutlah Allah di dalam dirimu. Itu namanya zikir. Ada orang kalau zikir, jika hatinya lembut, ini Ibnu Taimiyah yang menjelaskan dalam risalah beliau. Maka dia paling-paling menangis. Dia tersendu-sendu, menangis. Kenapa? Karena kolbunya lembut dan karakter dia karakter yang halus. Maka dia, tapi meskipun dia halus, dia mempunyai jiwa yang kuat. Orang ini akan sanggup untuk tidak melakukan gerakan-gerakan yang over. Teman-teman pernah melihat ada orang kalau bahagia dia nangis. Dia sedih, dia nangis. Ini sama. Tapi kalau kayak Mas Abai ini nonton bola atau main bola, main futsal. Antum main futsal, ketika mau gol itu teriak Allahu Akbar kayak orang kesurupan nggak tuh? Ya. Coba kalau kita lagi nonton bola, event-event internasional, ketika bola itu mau masuk, hampir semuanya seperti orang kesurupan. Jika itu yang antum sebut sebagai orang kesurupan. Ya. Lalu gimana? Tolong definisikan lagi apa yang disebut orang kesurupan seperti kesurupan. Di dalam tradisi sufi, tarekat, orang yang berzikir dengan suara besar, lalu kemudian suaranya lepas, bahkan tidak bisa mengendalikan diri, disebut dengan sakar. Ya. Sakar itu mabuk zikir. Seperti atau majzub, ya, orang yang lagi ketarik oleh zikir, ya seperti orang-orang yang asik tadi main bola, bedanya ini bolanya bola zikir, bola kolbu. Itu ilustrasinya. Oleh karena itu, kita bisa baca satu ayat, misalnya dalam surat Az-Zumar, Allah berfirman, taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Nah, ini Allah berbicara tentang keajaiban Al-Quran. Quran itu isinya zikir. Zikir isinya mengingatkan Allah. Karena Al-Quran yang mengingatkan kepada Allah itu, zikir mengingatkan kepada Allah itu, taqsha'iru, menjadi bergetarlah, ya, kulit orang-orang yang beriman. Saya dulu bertanya kepada guru saya, orangnya sudah wafat ya, sudah tua sekali waktu itu. Saya cuma ingat gelarnya. Gelarnya pakai bahasa orang Padang ya, Datuk Rangkayo. Ulama ya, kita ketemu umur beliau sudah 90-an, umur saya waktu itu baru 13-an tahun, sama ya, kira-kira 13-14 tahun lah. Belum saya bertanya tentang kenapa zikir itu keras-keras gitu. Lalu beliau menyebutkan surah Az-Zumar ayat 23 itu, surah 39 ayat 23. Ya, taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bergetar karena zikir, karena ayat Quran, karena mengingat Allah, siapa saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang dirasakan orang lagi zikir terus tiba-tiba suaranya naik, yang antum sebut mirip kesurupan itu dia merasa takut kepada Allah. Jadi mohon maaf, saya boleh luruskan, itu bukan kesurupan, tapi itu adalah sakar. Dia sedang asik masuk dalam zikir, atau dia sedang mabuk dalam kalimat zikir itu. Kira-kira seperti itu ya. Syukran ya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, indikator tasawuf yang sehat itu apa saja? Oke. Indikator tasawuf yang sehat. Mungkin maksudnya yang sahih gitu ya. Sehat kan istilahnya, istilah ahli hadis sama istilah kedokteran. Indikator bahwa satu tasawuf itu sahih. Tadi kita sudah sebutkan, saya rasa mungkin boleh diulang lagi. Berakidah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah yang dimaksud bukan Ahlus Sunnah tidak bersanad, tapi Ahlus Sunnah bersanad, yaitu Asy'ariyah Maturidiyah. Kenapa? Karena hanya Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah lah yang betul-betul mengerti tasawuf. Bahkan Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah, itu mengambil tasawuf dari dua sufi di zamannya, di zaman Salafus Saleh. Jadi sufi itu tokohnya sudah ada di zaman salaf. Siapa itu? Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ruwaim, sahabatnya Junaid. Ya.
Syukran Ustaz. Fadal. Selanjutnya, apakah ilmu laduni itu termasuk bagian dari sufi? Mohon penjelasannya. Ilmu laduni adalah inti dari ajaran kerasulan dan kewalian. Gitu ya. Apa arti ladun? Ladun artinya ilmu yang datang langsung dari Allah. Ya. Gimana ayatnya? Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Ya. Kalau salah tolong dimerin ya, Akh Fajar. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, sungguh mengambil mengambil Al-Quran min ladun, secara laduni dari sisi Allah Ta'ala. Maka mengingkari laduni, mengingkari kerasulan, kenabian, hukumnya kafir. Nah, tapi laduni yang ada di YouTube itu bukan laduni. Laduni kok kebal, itu nggak ada urusan ya. Orang dapat ilmu laduni, bisa kebal, bisa nggak kebal. Bisa kaya, bisa nggak kaya, bisa sakti, bisa nggak sakti. Itu urusan belakangan. Jadi tidak ada kaitan antara ilmu laduni dengan ilmu kebatinan atau ilmu pengobatan atau apapun. Itu beda. Kalau pengobatan itu misalnya ada orang zikir terus dia bisa ngobat, namanya ilmu wahbi, bukan wahabi. Ilmu wahbi. Siapa yang menyebutkan istilah ini? Imam Al-Muhammad Al-Ghazali. Ilmu yang dapat anugerah, mungkin karena dia turunan orang ahli pengobatan, atau dia belajar zikir, lalu meniatkan dapat pengobatan, lalu dapat. Ya. Kalau laduni, kolbunya orang itu, dia bisa mengakses ke alam lain. Teman-teman, di kajian lain saya menjelaskan bahwa alam itu ada alam nyata, ada alam malakut, ada alam jabarut. Orang ini bisa mengakses ke alam jabarut. Nah, ini yang disebut orang yang berilmu laduni. Dan siapa mereka? Pimpinannya adalah para nabi, Sayyiduna Muhammad SAW dan para anbiya, kemudian para sahabat-sahabat besar, dilanjutkan oleh ulama-ulama ahli qalbu di kalangan tabi'in, tabi'in, dan sampai hari ini tidak berhenti. Sampai hari ini masih berlanjut. Tafadhal. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa mencapai makam ihsan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, mencapai makam ihsan. Apa itu ihsan? Beribadah seakan memandang Allah jika tidak merasa dipandang. Dalam tarekat sufi, setahu saya, mereka mengistilahkan dengan musyahadah, memandang, atau merasa dipandang, yaitu muraqabah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, itu makom yang sangat tinggi. Jangan tinggi-tinggi dulu ya. Untuk sampai ihsan itu mulai dari yang basic-basic aja dulu. Untuk mencapai musyahadah, mencapai yang tinggi itu, orang mulai dulu dengan bab pertama, yaitu bab ma'rifatullah, mengenal dulu. Siapakah Allah yang bakal kita, yang akan kita lihat itu. Yang kedua, kemudian mencintai. Muncullah rasa cinta. Dan ketiga, baru masuk tarekat ini. Namanya zikir. Jika dalam al-Islam muncul fiqih, misalnya sholat 5 waktu. Di Quran kan tidak ada cara sholat. Di hadis cara sholat berserakan. Maka dikumpulkan oleh imam-imam ahli fikih menjadi sholat. Itu sebabnya imam ahli fikih ini berjasa merapikan tata cara sholat yang berserakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, jika untuk sholat fisik, kita mesti, teman-teman, belajar fikih. Antum misalnya pakai fikih Syafi'i, fikih Hanbali, atau sekarang fikih tanpa mazhab, fikih Albani, terserah antum itu ya, tanggung jawab aja dari hadapan Allah nanti. Maka dalam ilmu ihsan yang melahirkan tasawuf ini kan satu, dia paralel dengan fikih, jadi sejajar. Kalau fikih melahirkan mazhab, maka tasawuf melahirkan thariqat. Gitu. Ya. Maka mustahil kalau orang ingin mencapai ihsan tidak berthariqat. Sebagaimana mustahil orang ingin sholatnya benar jika tidak bermazhab. Oh, kita langsung aja ke Quran dan Sunnah. Teman-teman, Quran dan Sunnah itu sampai kepada kita lewat ulama. Jika antum tidak mau menggunakan ulama, tidak mau mengikuti mazhab fikih dan segala macam, coba buang semua ijazah Quran, ijazah hadis, langsung saja kepada Allah.
Gimana cara langsung kepada Allah? Zikir aja belum tahu caranya, ya, merasa dipandangnya pun belum ada. Oh, langsung ke Rasul. Yang bilang sekarang langsung ke Rasul, kazzab, dajjal, ya, itu pembohong besar. Kenapa? Nabi sudah wafat. Rasulullah sudah wafat. Tahun 11 Hijriah Rasulullah sudah wafat. Maka kalau orang mengatakan langsung kepada Rasulullah, anta dajjal, ente dajjal, itu mustahil. Itu perkataan ahli hadis. Ahli hadis Imam Ahmad bin Hambal ketika menyebut ada seseorang, si fulan, fulan bin fulan, apa kata Imam Ahmad? Assalamualaikum Ustaz. Afwan, suara antum terputus. Oke, betul. Saya juga tiba-tiba hilang. Baik, tadi saya menyebut Imam Ahmad bin Hambal, ya, terakhir. Imam Ahmad bin Hambal, ketika ada seorang periwayat hadis, dia tidak bertemu dengan seorang imam, tapi dia meriwayatkan hadis itu dari imam yang dia tidak temui itu. Apa beliau sebut? Dajjal. Orang ini Dajjal. Nah, ini Imam Ahmad adalah simbol ikon dari ulama salafus saleh, imam yang kemudian kita sebut imam sunnah. Beliau menyebut orang yang tidak bertemu dengan guru sebelumnya, lalu mengatakan saya dapat hadis dari fulan, guru tersebut, dia sebut Dajjal. Maka apalagi di zaman ini kalau orang mengatakan kembali langsung kepada Nabi. Ternyata usut punya usut kalau ada orang mengatakan langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya langsung baca Al-Quran terjemahan atau hadis terjemahan. Nah, di sini sudah mulai kacau itu ya. Al-Quran sampai pakai sanad, pakai ulama. Hadis pakai ijazah ulama. Ada mazhab di Quran, ada mazhab di Sunnah. Kenapa kita kemudian pakai itu? Kemudian ada orang nerjemah. Terjemahan juga banyak alirannya. Jadi ketika kita melihat ada orang langsung saja kepada Allah, ternyata dia tidak langsung kepada Allah. Dia ternyata mampir-mampir dulu, dan dia nggak mengerti ketika dia mampir-mampir itu, dia merasa sudah nyampe. Oke. Jadi, teman-teman, gimana caranya? Ya, masuk thariqat. Gitu. Sebagaimana saya kalau belajar fikih, saya masuk mazhab. Kalau saya belajar akidah, saya belajar manhaj al-sunnah wal jamaah. Kira-kira seperti itu gampangnya ya. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Jenny Gus Saputra. Ya, beliau mengatakan saya melihat di film India banyak saudara Muslim kita dalam masjidnya seperti ada kuburan dan mengikat benang berwarna di masjid. Apakah itu termasuk tasawuf? Dan buku apa yang harus dipelajari bagi pemula tasawuf? Syukran. Iya, saya dulu waktu ngaji 2006 sama kayak antum nanya begini ke guru-guru saya yang dari Damaskus, ya. Tapi kemudian di antara mereka ada yang marah-marah kepada saya, ya. Cuma saya tidak mau mengulangi kemarahan itu kepada antum, ya. Jadi jangan kalau ada ngeliat kuburan, ngeliat yang aneh-aneh, sufi gitu. Itu suuzon namanya, ya. Jadi coba jaga hati kita, jangan gampang menjudge. Saya sering menyebutkan ayat itu ya, iyattabi'una ila dzan. Dulu perbedaan Nabi dengan musuh Nabi cuma satu, mengikuti prasangka. Jadi kalau nggak pasti nggak usah dipastikan. Ini banyak sekali, apalagi di India. India itu di sana khurafatnya kenceng, tapi sunnahnya kenceng juga, tarekatnya juga banyak. Karena saya tidak tahu seperti apa yang antum maksud tadi, nggak usah kita berasumsi, ya. Nggak usah berasumsi, biarkan aja itu. Mungkin maksudnya apa hukumnya kuburan di dalam masjid? Tinggal kita balikin. Kalau antum sudah umroh, sudah haji, apa hukumnya kita membiarkan kuburan Nabi di Masjid Nabawi? Silakan dijawab. Ya.
Syekh Albani diusir dari Madinah dalam tanda kutip ya, itu bukan diusir langsung, tapi memang beliau nggak dikasih ruang lagi untuk mengajar di sana karena beliau berfatwa keluarkan kuburan Nabi dari masjid. Itu Syekh Albani. Ya. Adapun sekarang ya, kalau ada kuburan di dalam masjid, ya mungkin itu bukan kuburan. Antum kalau pergi ke Uzbek, India dan sekitarnya, kuburan-kuburan ulama itu memang dibuat seperti ruangan khusus. Sehingga orang mengira itu masjid. Padahal itu bukan masjid. Afwan Ustaz, suara antum terputus lagi. Kami sampaikan kepada ikhwah sekalian, mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami bacakan ya, karena pertanyaannya sangat banyak sekali dan insya Allah kami terkait pertanyaan kami nanti agak selektif ya. Syukron, afwan sebelumnya. Suara guru kita sedang Afwan, keputus-putus lagi. Ya Ustaz. Apakah tadi sudah selesai jawabannya Ustaz? Yang ngerti orang aneh pernah sering nonton tentang seputar ini. Aneh. Ya, sinyalnya kurang oke nih kayaknya. Kalau bukan Sufi ngomong sebelumnya ya. Bentar. Ikhwah sekalian yang lain mohon maaf bisa di-off-kan, bisa di-mute-kan ya mikrofonnya. Baik, tafadhal. Buku apa yang awal untuk tasawuf? Buku yang tadi saya sudah sebutkan yaitu Hakikat Tasawuf karya Syekh Abdul Qadir Isa. Silakan ditulis. Hakikat Tasawuf Syekh Abdul Qadir Isa. Terjemahannya sudah ada ya, Isa. Terjemahannya bagus, bukunya ditulis oleh ulama Ahlus Sunnah dan sangat recommended. Sudah diterjemah lebih dari 10 bahasa. Selanjutnya Ustadz dari Akhuna Sobar Gunandar sudah mengangkat tangan dari tadi karena beliau ingin bertanya secara langsung. Pada beliau kami persilakan, mungkin dipersingkat saja Mas. Tafadhal. Mikrofon antum masih mute. Baik, ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Buya sekeluarga dalam keadaan sehat. Amin. Saya ingin bertanya sesuatu, tapi mungkin saya ada yang sedikit yang ingin saya ceritakan. Jadi sekitar 20 tahunan yang lalu, mungkin saya masih remaja gitu ya. Saya pernah belajar tasawuf dari guru ngaji saya, berbekal kitab bernama Kasyiful Asror karangan Muhammad Soleh Al-Minangkabawi. Di sana disebutkan bahwa ilmu tasawuf itu adalah ilmu bagaimana mengetahui hal-hal yang bisa membatalkan pahala amal. Kemudian juga diperkuat dengan ada hadis, kalau nggak salah dari Abu Jaifah, bahwa di saat orang-orang bertanya kepada Rasul tentang pahala amalan, maka saya bertanya, apa yang bisa membatalkan pahala amal? Nah, dengan demikian saya dalam belajar tasawuf seperti itu sangat membekas. Ada dua hal, pertama tentang substansi tasawuf itu sendiri, yang kedua tentang zikirnya. Karena di dalam kitab Kasyiful Asror ini ada zikir-zikir disebutkan di situ, dan saya pernah ditalkin zikir gitu ya, ditalkin zikir oleh guru ngaji saya itu. Cuma belakangan saat saya mulai bergaul, kemudian hijrah dari kampung saya, mulai agak ada kebimbangan karena ya gaul dengan mungkin kalangan Salafi atau Wahabi atau yang lain-lain.
yang banyak mengatakan bahwa tasawuf itu tidak ada dalilnya, jindik lah, bid'ah dan lain sebagainya. Sehingga tentang substansi tasawufnya saya masih merasa yakin karena saya tidak mendapatkan ilmu itu dari teman-teman saya itu. Karena tasawuf bagi saya itu ilmu yang betul-betul melembutkan kolbu. Tapi di sisi yang lain saya tentang zikirnya itu menjadi pertanyaan buat saya. Saya merasa kok nggak pernah ada saya mendapatkan dalil-dalil tentang zikir ini. Akhirnya zikir itu saya tinggalkan. Dulu waktu zikir itu masih sering saya amalkan, bahkan ketika saya bangun tidur pun sesaat setelah bangun itu yang terucap selalu zikir. Zikir itu terasa selalu selalu mengalir gitu secara otomatis gitu ya. Hanya saja sekarang saya mencoba melakukan zikir itu lagi itu udah akan-akan nggak ada rasanya gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah kitab Kasyiful Asrar ini bisa menjadi rujukan untuk belajar tasawuf? Karena bagi saya tasawuf itu tidak bicara tentang kesaktian dan sebagainya, tapi lebih banyak kepada ya hal-hal yang bisa membatalkan pahala amal, yaitu lebih kepada qalbu. Dan belakangan Ustadz kan lebih banyak bicara tausiahnya banyak tentang qalbu, sehingga itu sangat merefresh saya, dan buku ini sudah tersimpan 20 tahun, saya baru buka lagi. Masya Allah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Sobar. Ini Waalaikumsalam. saya juga teringat lagi sahabat saya masih muda, kita menyebutnya Angku Mudo Apriya Putra, itu di Sumatera Barat ya. Beliau yang sangat banyak mengkoleksi buku-buku yang tadi, buku Syekh Muhammad Saleh. Jadi saya pernah melihat buku itu dari Angku Mudo Apriya Putra. Apa isinya? Isinya betul tentang tasawuf, dan Syekh Muhammad Saleh itu adalah seorang pengikut Imam Ghazali. Penjelasan beliau tentang tasawuf persis seperti yang ditulis Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Apa itu tasawuf? Tasawuf itu seperti yang saya sebutkan tadi, dia paralel dengan fikih. Jika ilmu fikih adalah ilmu mengetahui sah batalnya sholat secara hukum zahir, maka ilmu tasawuf adalah ilmu mengetahui diterima atau ditolaknya amal kita di sisi Allah. Jadi itu bisa dicek. Jadi ilmunya adalah ilmu tasawuf. Karena sudah ketemu ahlinya, tidak usah dengarkan kata orang. Contohnya orang bilang gini, nikah itu susah. Pak Sobar nikah, ternyata nikah itu asik gitu misalnya. Kita nggak usah, kita katakan aja, wah payah lu gitu ya. Atau orang bilang, madu itu nggak enak. Madu itu asam. Tapi kita punya koleksi madu banyak, ada madu yang asam, ada madu yang manis, bahkan ada madu yang pahit. Kita kasih tahu ke dia bahwa madu itu banyak loh mas, bukan itu doang yang madu yang kamu bilang itu. Kira-kira begitu. Ini yang disebut hakul yakin. Hakul yakin ini bukan teori lagi kata orang. Kalau sudah merasakan, maka seperti Pak Sobar ini sudah sampai level hakul yakin. Cuma hakul yakin ini kan bisa dicopot. Dicopot kalau tidak punya ma'rifat. Ma'rifatud dalil. Pengetahuan terhadap dalil. Tapi sebenarnya sudah mengetahui madlulnya. Objek yang mau diketahui sudah diketahui. Saya kalau sudah mengenal barang, saya nggak perlu lagi permisalan terhadap barang itu. Dulu teman saya namanya Bang Roshid ya. Roshid itu ngajarin di daerah timur sana dulu tentang buah melon. Jadi sampai dalam buku bahasa Inggris, it is melon. Terus santrinya nanya, apa itu melon? Dia nggak tahu, cuma kan malu juga kalau guru nggak bilang nggak tahu. Akhirnya dia bilang, ya melon. Kalau kalian nggak tahu, ntar cari aja sendiri. Padahal dia juga belum tahu melon itu apa. Gitu. Bahkan salah gambar, itu sering. Jadi orang-orang itu sering salah gambar kalau dia belum coba. Ada orang yang sudah memakan melon, tapi dia nggak tahu namanya. Ada yang sudah makan, udah asik-asik makan, terus ada orang teriak, yang kamu makan itu racun loh. Gitu. Nah, tinggal kita rasakan di badan kita, di diri kita, bahwa ini apakah benar merusak diriku atau malah memperbaiki diriku. Dan saya rasa Pak Sobar sudah tahu jawabannya. Jadi buku Kasyifatul Asrar karya Syekh Muhammad Saleh itu sangat recommended, silakan diteruskan. Adapun zikir yang dulu kok nikmat sekarang nggak nikmat, zikir itu Pak Sobar sama dengan biji tanaman.
Dulu guru kita mentalkin. Mentalkin itu sama dengan menanam biji dalam kolbu. Ketika kita amalkan, datang ke beliau, itu sama dengan memupuk, menyiramnya. Karena dulu sudah terganggu oleh hama-hama yang mengingkarinya, maka dia mati. Nanti harus ditanam lagi, harus ditumbuhkan lagi, harus ketemu lagi pakar yang baru, ahli yang baru, lalu menanam yang baru. Ya, tafadhal. Terima kasih, Buya. Sama-sama. Allah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Putri Naomi. Dalam menentukan kualitas suatu hadis, kaum sufi berdasarkan atau bersandarkan dari segi kasyf, yaitu menanyakan langsung pada Rasulullah atau pada Allah. Hal ini sangat bertentangan dengan ahli hadis yang harus memenuhi 5 kriteria lebih dahulu. Lalu bagaimana harusnya kita menyikapinya, Bu ya? Apakah ada yang lebih baik dari kedua pandangan tersebut? Ya, ada dua hal yang mesti diketahui, berbeda dan bertentangan. Itu dua hal yang tidak sama. Berbeda, contohnya, saya berbeda dengan Pak Sobar. Tapi saya tidak bertentangan dengan Pak Sobar, contohnya. Atau saya berbeda dengan Putri, tapi saya tidak bertentangan dengan Putri. Kalau setiap yang berbeda itu bertentangan, maka harus ada pendefinisian ulang. Nah, dalam hal ini, ahli hadis, kalau kita belajar dari awal, ada yang disebut madarikul ulum, epistemologi ilmu. Apa yang membuat hadis itu bisa dipelajari. Jadi saya dapat hadis dari siapa, dengan cara apa? Disebutlah bahwa memperoleh hadis hanya dengan hissi. Apa arti hissi? Hanya dengan indera. Maka orang buta masih bisa mendapatkan hadis. Siapapun, yang penting dia masih punya indera, maka dia berhak mendapatkan hadis. Karena hadis itu objeknya ilmu indrawi. Bahkan ilmu akidah pun tidak berhak bekerja dalam ilmu hadis, ya, kecuali dalam memahami teks hadis. Saya berpikir misalnya tentang alam ini ada, berarti ada yang menciptakan alam. Ini sudah berbeda dengan ilmu hadis. Hadis tidak boleh begitu. Hadis itu kalau tidak pernah mendengar, bilang tidak ada. Kalau ilmu akidah, kalau tidak bisa dipikirkan, maka nanti muncul hukum-hukumnya. Kalau dalam ilmu tasawuf, dia bukan ilmu hissi, dia ilmu zauqi. Apa arti zauqi? Zauq itu rasa, intuisi. Maka pendefinisian sahih menurut sufi beda dengan sahih menurut ahli akidah, beda dengan sahih menurut ahli fiqih. Contohnya nih, ada sebuah hadis aina Allah, di mana Allah? Hadis ini menurut ahli hadis sahih, tapi menurut ahli akidah tidak sahih. Bahwa kok Allah di suatu tempat, ini contoh. Apalagi menurut sufi, gitu, ya. Ada ayat, misalnya, wahwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Ya. Dalam hadis cuma disebutkan juga begitu, ya. Ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya jika dia menyebut aku, begitu kata Allah. Dalam ilmu akidah, bagaimana Allah yang qadim, zatnya yang qadim, bisa bersama dengan yang baru? Kita ini kan baru. Tapi dalam ilmu akidah, dalam ilmu qalbu, ya, itu bisa dirasakan. Kenapa? Merasakannya bukan dengan akal, bukan dengan hissi, bukan dengan indera, tapi merasakannya dengan suatu yang rohani. Jadi, kalau sufi mengatakan hadis ini dhaif, tapi sahih menurut kasyaf, itu bukan bertentangan, dia berbeda. Sufi ini lagi berbicara rasa, bukan sedang menantang ahli hadis. Contohnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, kenal Rabbnya. Atau kuntu kanzan makhfiyan. Aku adalah, kata Allah, ya, perbendaharaan yang tersembunyi. Teman-teman, semua riwayat ini itu tidak sahih menurut ahli hadis. Kenapa? Ahli hadis tidak pernah mendengarnya. Tapi ulama tasawuf merasakannya. Namun perlu diingat, untuk kevalidan ilmiah yang dipakai tetap adalah ilmu hadis tentang riwayat. Jadi kalau suatu riwayat hadis, tidak boleh kita menggunakan penilaian sufi.
sebagaimana memahami bab akidah, kita tidak boleh memahami versi ahli fikih dan hadis, harus versi akidah. Begitu juga hadis-hadis, teks-teks yang berkaitan dengan kerohanian, lalu pemaknaannya itu hanya bisa dipahami oleh ahli-ahli sufi. Jadi ini berbeda tapi tidak bertentangan. Ini yang distilahkan oleh Imam Suyuti, ada ikhtilafut tadad, ada perbedaan yang kontradiktif, ada ikhtilafut tanawwu', berbeda tapi cuma beragam. Dia beda bilik, beda kamar, bukan berbeda secara frontal. Ya. Insyaallah. Syukran Ustaz. Selanjutnya dari Mas Nurdin dari Manado. Apa perbedaan antara tarekat sufi, malamatiyah, dan qalandariyah? Dan apakah boleh kita berguru kepada wali majdub? Ya, perlu diketahui teman-teman, malamatiyah bukan tarekat sufi. Malamatiyah itu sikap ahli-ahli rohani tertentu menyembunyikan identitas dirinya. Itu bukan bagian dari sufi. Tapi mereka sering dianggap bagian sufi. Adapun qalandariyah yang dalam kitab, saya tidak tahu samakah dengan qalandariyah yang dipakai oleh Sami Yusuf untuk nyanyi. Kan ada tuh ya, antum coba cari di YouTube, qalandariyah. Saya tidak mengerti dengan objektif, karena belum bertemu qalandariyah yang asli. Baru adanya di kitab. Ya, jadi saya belum banyak komentar. Sejauh ini qalandariyah belum pernah dimasukkan ke dalam thariqat mu'tabarah. Begitu juga malamatiyah bukanlah aliran tarekat sufi. Malamatiyah adalah sikap ahli-ahli rohani menyembunyikan identitasnya. Jadi antum tidak akan bisa belajar malamatiyah, tidak akan bisa belajar thariqat malamatiyah karena itu bukan thariqat sufi. Adapun teman-teman tentang wali majzub, wali yang majzub itu artinya wali yang cinta dalam kolbunya mendominasi akalnya, sehingga akalnya tidak rasional, tidak sadar. Orang-orang ini tidak memandang dunia, dia memandang pemilik dunia, yaitu Allah. Maka orang-orang ini kalau dikasih mobil, dia coret-coret, dikasih perempuan cantik, itu nggak tertarik. Beda dengan sufi. Sufi dikasih perempuan cantik, dia nikah lagi kali ya. Itu beda. Jadi sufi beda dengan majzub. Orang majzub tidak bisa dijadikan sebagai mursyid kecuali wali majzub ini kemudian Allah kembalikan kesadarannya, lalu dia belajar tarekat sufi sehingga berkumpul dalam dirinya antara jazbah dan suluk, mabuk cinta dengan suluk ya, tahapan-tahapan makom. Kalau dia mendapatkan dua ini, dia akan menjadi wali yang spesial. Dan itu jarang terjadi. Jadi tidak boleh belajar tarekat sufi dari wali majzub karena mereka tidak punya hak, tidak punya otoritas dalam mengajarkan tasawuf karena mereka bukan sufi, mereka hanya wali. Ya. Selanjutnya Ustaz dari Donald Piliang, izin bertanya, mohon penjelasannya secara singkat Buya mengenai tauhidul af'al, tauhidus sifat, dan tauhidul dzat. Ya, itu penjelasan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 4 bab tawakal. Silakan dilihat nanti, tawakal dan tauhid menjelaskan la ilaha illallah itu ada 4 tingkatan. 4 tingkatan baca la ilallah. Ada orang yang pertama, dia mengatakan la ilaha illallah, bertauhid, tiada yang disembah kecuali Allah, tapi lisannya tidak seirama dengan kalbunya. Maka inilah tauhidul munafiqin. Tauhidnya orang yang munafik. Adapun yang kedua, mukmin baca la ilaha illallah dengan lidahnya, lalu dia benarkan dengan kalbunya. Yang ketiga, ini mulai kepada tauhid al-fa'al. Dia mengatakan la ilaha illallah, lalu dia mengimani, sudah sampai ke rukun ke-6. Tiada yang berbuat, tiada yang berperan dalam mengatur alam semesta, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah sampai di level ini, jika dia istiqomah, Allah akan naikkan dia ke tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat. Ya. Saya tidak boleh menjelaskan yang berikutnya, karena itu hanya boleh dijelaskan di komunitas-komunitas yang sudah diizinkan Allah sampai ke makom sana. Jadi tauhid yang terakhir zat, ini cukup tertulis di kitab-kitab dan dalam hatinya para ahli zikir. Ya.
Syukran. Selanjutnya dari Ranki Anandika. Ya. Perihal ilmu manunggaling kawula Gusti, apakah termasuk sesat karena banyak perdebatan tentang ilmu ini? Manunggaling kaula Gusti, kalau diterjemahkan manunggal, ya, bersatu kaula Gusti, ya, hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ini dinisbatkan, dihubungkan kepada Syekh Siti Jenar, tapi sebenarnya Syekh Siti Jenar tidak mengajarkan itu. Syekh Siti Jenar itu boleh disebut ya wali-wali majzub lah. Maka kalam-kalamnya kemudian diterjemahkan oleh orang-orang, disebutlah istilah manunggaling. Bagaimana mungkin bersatu hamba yang adanya diciptakan dengan Allah yang Maha Mencipta? Bagaimana mungkin bersatu antara Allah yang qadim dengan hamba yang dia adalah bayang-bayangnya Allah? Itu nggak mungkin. Ya. Kalau tidak ada kun dari Allah, orang ini tidak ada, kita nggak ada. Bagaimana mungkin antum setarakan antara pencipta dengan makhluk, apalagi dikatakan bersatu? Ya. Kita saja tidak berani mensejajarkan guru dengan murid. Betapa kurang ajarnya jika ada orang mengatakan ada hamba bersatu dengan Allah. Nah, kecuali itu berkaitan dengan azwaq. Ya. Suatu kali terjadi dialog saya dengan seorang guru kita ini mencoba menyalahkan seorang tokoh di Indonesia yang berbicara tentang manunggaling kaula Gusti. Saya kemudian mengatakan, "Afan Sidi, maaf Tuan Guru, jika maksudnya dalam akidah maka zindik. Orang ini sesat. Tapi jika maksudnya dalam rasa, zauq, maka betapa banyak orang akan kafir kalau kita kafirkan bab ini." Contohnya, antum kalau nyanyi, ada syair-syair, misalnya engkaulah jiwaku, gitu ya, engkaulah hatiku, bla 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 lah, saya nggak hafal, karena nggak bisa nyanyi ya. Kalimat itu sudah manunggaling antara dua kaulo gitu, dua makhluk, dua hamba. Ini pun dianggap dalam ajaran akidah itu nggak benar. Karena tanasuh bersatunya dua makhluk itu mustahil. Yang ada hanya dalam bab rohani. Jadi itu cuma rohani. Itu sebabnya salah satu tokoh 5 thariqat, tapi dikenal dengan thariqat Naqsyabandiyah, Mujaddidiyah, namanya Imam Ahmad Al-Faruqi. Beliau punya risalah 3 jilid ya, dan mengatakan apa? Kalau ada ulama terdahulu di kalangan sufi mengatakan bersatu, tidak bersatu, manunggal, tidak manunggal, itu hanyalah wahmiyah, khayaliyah. Jadi itu cuma imajinatif rohani. Pada hakikatnya itu tidak terjadi. Ya, jadi saya punya pandangan bahwa kalau ada orang ngomong manunggaling kaula Gusti dan dia mengerti yang dikatakan Ahmad Al-Faruqi, dia tidak akan menganggap itu serius. Itu cuma zauqi, tidak hakiki. Hanya di rohani, tidak secara hissi dan akli. Kira-kira begitu. Kita banyak istilah malam ini. Selanjutnya Ustaz dari Muhammad Akbar Hilman. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat kapan titik mulainya kelompok Salafi membenci tasawuf? Sudah lama ya, semenjak dari abad ketiga Hijriah, Imam ahli hadis, gelarnya Al-Hafiz, namanya Al-Hakim At-Tirmidzi. Beliau nulis kitab judulnya Khatmul Awliya. Kitab hadisnya judulnya Nawadirul Usul. Teman-teman Cafe Rumi buat kajian online kitab ini bersama dengan Syekh Dr. Jibril, ya, murid dari Syekh Hisham Kabbani. Silakan antum ikuti dalam bahasa Inggris, 3 bahasa malah ya, Arab, Inggris, Indonesia. Zoom online setiap minggu malam Senin. Cuma kalau tabrakan nanti ya nggak tahu deh gimana ya. Itu kitab yang dikaji, kitab Nawadirul Usul, kitab hadisnya. Adapun di Ribat, setiap Selasa biasanya kita mengkaji kitab Khatmul Awliya-nya. Dulu ahli hadis, jika ada di kalangan ahli hadis berbicara bukan berdasarkan periwayatan, tapi berdasarkan isi hati, hasil kontemplasi, dia anggap menyimpang. Maka Imam Al-Hakim At-Tirmidzi dulu dituduh menyimpang oleh sebagian ahli hadis. Ya. Ini juga terjadi pada Imam Al-Haris Al-Muhasibi, teman Imam Ahmad. Beliau menganggap Al-Haris Al-Muhasibi ini menyimpang.
Tapi kemudian beliau revisi dan kemudian malah mengajak bertemu. Jadi ini sudah terjadi semenjak abad ke-3 Hijriah, ketika ahli hadis mereka tidak mau mengupgrade keilmuannya lebih tinggi. Tapi mereka minoritas, tidak banyak. Kenapa? Karena yang mereka serang sendiri imam ahli hadis yang lebih hebat dari mereka. Al-Hakim At-Tirmizi disepakati bahwa beliau hafiz, penghafal hadis. Lalu orang-orang setelah beliau, siapa itu? Murid dari Imam Daruqutni. Teman-teman, antum kalau baca Daruqutni, ini adalah imam satu-satunya yang selevel dengan Imam Bukhari dan mampu mengkritisi Sahih Bukhari. Beliau punya kader terhebat, namanya Abu Abdurrahman As-Sulami, pengarang Tabaqat Sufiyah dan pengarang kitab-kitab yang lain dalam ilmu hadis, juga mengarang tentang haqaiqut tafsir, hakikat tafsir. Jadi ada ayat, lalu beliau bicarakan makna secara rohani. Ahli hadis nggak biasa. Ayat itu harus diriwayatkan maknanya dari sahabat atau tabi'in. Imam Sulami setelah dapat riwayat itu, kemudian beliau mengumpulkan apa pemahaman rohaninya ketika baca ayat. Disebutlah oleh beliau haqaiqut tafsir. Akhirnya ada seorang ahli hadis yang ekstrim saat itu mengkritisi Imam Sulami yang merupakan yang lebih pinter hadisnya daripada orang ini. Saya nggak usah sebut namanya ya. Mahasiswa kita dulu ada orang Madura, Aldian Syah, seingat saya, Pak Adrian Syah ya. Dia menulis dan meneliti beberapa kitab dari As-Sulami, yaitu Arba'in fi Tasawuf, dan mengungkap orang yang menganggap sesat Imam Sulami itu sebagai sufi dan muhaddis. Jadi ini berlanjut nanti sampai kepada Imam Ghazali, sampai kepada Imam Ibn Arabi. Puncaknya adalah Ibn Arabi. Ibn Arabi dituduh sesat oleh dua tokoh setelahnya, yaitu Ibn Taimiyah dan yang juga sudah bertasawuf, yaitu Ibn Qayyim. Karena mereka punya manhaj yang berbeda. Sampai sekarang itu hanya sejarah yang berulang, jadi nggak usah terlalu emosi, santai aja. Kita tinggal ulang aja jawaban yang dulu sudah disiapkan. Ya, tafadhal. Selanjutnya dari Cak Munib, apakah kitab Khazinatul Asrar dan Ad-Darabi itu boleh diikuti? Kalau Dairabi itu kitab hikmah, kalau Khazinatul Asrar kitab kajian hikmah yang sudah ditasawufkan, bahkan sudah diqur'anikan. Tapi saya tidak menyarankan antum mempelajari itu kecuali dengan seorang mursyid atau seorang yang berijazah kitab tersebut ya. Adapun Khazinatul Asrar dikarang oleh Muhammad Haqqi Nazili, beliau tinggal di Madinah, imam ahlu sunnah, imam ahli hadis. Akhirnya beliau mengatakan, saya melihat banyak orang belajar tasawuf tapi kemudian sibuk dengan wirid-wirid yang tidak Qur'ani. Oleh karena itu beliau tulislah kitab itu, mengembalikan wirid-wirid yang sudah ada ke wirid Quran. Jadi Khazinatul Asrar sebenarnya sangat bagus dipelajari dan saya sangat rekomendasikan. Ya, tafadhal. Selanjutnya dari Mas Abi misi Spanyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ada penulis muda Timur Tengah yang menyebut dirinya seorang sufi. Bukunya tentang Quran dalam bahasa Inggris sudah jadi international bestseller. Tapi beliau punya pandangan baginya bahwa Sunni, Sufi, Syiah itu sama saja. Sama-sama sebagai Muslim, dan beliau meminta review bukunya kepada seorang Jewish atau Yahudi sekuler yang aktif dalam pluralisme. Apakah tanda-tanda tersebut indikasi beliau bukan Sufi yang lurus? Kalau boleh tahu siapa namanya ya? Kalau boleh tahu, mohon dikasih tahu, nanti biar kita cek langsung. Teman-teman, iya, nanti biar ditulis aja langsung. Teman-teman, tolong diluruskan, Syiah itu ada 3 golongan. Ada Syiah yang gulat, hukumnya kafir. Ada Syiah yang imamiyah, mereka diperdebatkan. Tapi ulama kita, kitab-kitab yang saya sebutkan tadi menyebutkan dolal. Dolal itu menyimpang, tapi tidak kafir. Lalu ada Syiah yang ketiga, Syiah Zaidiyah. Hatta Syekh bin Baz, Imam Salafi, tidak mengkafirkan Zaidiyah kecuali di awal-awal beliau keluarkan fatwa, lalu beliau revisi. Jadi kalau ada orang mengatakan Sunni, Syiah, Muslim, itu ada benarnya. Tapi mohon maaf, orang awam karena tidak mau mendengarkan ulama,
akhirnya cuma mendengarkan dari hashtag kajian-kajian pendek di YouTube yang langsung mengatakan Syiah kafir gitu. Enggak, teman-teman, buka kitab Milal wa Nihal, kitab-kitab yang besar-besar yang saya sebutkan dua tadi, semuanya menyebut bahwa Syiah minal muslimin. Tapi bukan min ahli sunnah. Bukan dari bagian ahlus sunnah. Jadi, Syiah bukanlah ahlus sunnah. Berbeda dengan ahlus sunnah. Oleh karena itu, menyamakan antara Sunni dengan Syiah dalam sisi bahwa dua kelompok besar ini dalam lingkaran Islam itu ada benarnya selama Syiah yang dimaksud bukan Syiah ghulat. Tapi teman-teman, menyamakan Sunni dengan Syiah dalam bab tasawuf itu kesalahan besar. Karena tidak ada tasawuf di kalangan Syiah. Tasawuf itu adalah manhaj rohani ulama ahlus sunnah, tidak pernah ada di kalangan Syiah. Di Syiah disebut dengan irfan. Irfan itu lebih kepada teori-teori rohani, bukan praktek. Ya. Adapun bukunya tadi siapa Helwa itu ya, itu dia kan bukan sufi, dia cuma peneliti atau pengamat dan bukan seorang yang betul-betul praktisi, bukan praktikong ya kalau kata orang Prancis. Jadi nggak bisa dipakai secara umum, tapi kalau ada kebenaran dalam bukunya, ya silakan dibaca, diambil. Jika tidak sepakat, ditinggalkan aja. Ya. Syukran Ustaz. Selanjutnya dari Mas Geri Jaja. Ya, pertanyaannya panjang. Beliau mengatakan, Ibnu Taimiyah menolak ilmu mantik yang membuatnya keliru dalam memahami zat Allah. Apakah kebenaran akidah Asy'ariyah yang begitu jelas kebenarannya bahwa Allah tidak bertempat tidak dipahami oleh Ibnu Taimiyah dan pengikutnya karena mereka benar-benar tidak paham secara intelektual atau karena mereka tidak mau mengakuinya karena hawa nafsu yang menutupi kebenaran ini? Jazakumullah khairan. Ya, wallahu alam ya. Akhir hayat Ibnu Taimiyah beliau bersyahadat seperti syahadat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Apa syahadatnya? Asyhadu anni la ukaffiru ahadan min ahli qiblah. Aku bersaksi bahwa tidak mengkafirkan siapapun dari ahli kiblat. Artinya beliau sudah membatalkan kalau ada kitab-kitabnya mengkafirkan sufi, menganggap kelompok yang berbeda dengan dia di kalangan umat Islam itu kafir ya, lebih bahaya dari Yahudi dan Nasrani, itu sudah direvisi oleh beliau. Cuma sayang buku-bukunya itu berkembang, buku-buku sebelum beliau bersyahadat itu, sehingga sekarang kalau kita mengkritisi Ibnu Taimiyah, yang kita kritisi adalah kitab-kitab tersebut, bukan keadaan beliau di akhir hayatnya. Dan ini bukti nyata bahwa Ibnu Taimiyah bertasawuf. Beliau dikuburkan di Maqbarah Sufiyah yang ada di Damaskus sampai hari ini. Kita bisa lihat ya. Jadi kita nggak boleh suudzon juga dengan Ibnu Taimiyah. Ya mungkin itu yang Allah kasih kepadanya. Dan apa yang dia baca nanti dia akan pertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi nggak usah khawatir. Apapun yang ditulis Ibnu Taimiyah tentang tasawuf dan tidak benar ataupun benar, semua itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Kita nanti akan lihat dan kita akan nonton semua nanti. Ya, apakah syahadat beliau diterima atau tidak? Saya yakin sangat Allah Maha penerima taubat dan Allah menerima itu. Ya. Selanjutnya dari Mas Doli Indra yang sudah mengangkat tangan dari tadi, mungkin mau bertanya secara langsung kepada Mas Doli Indra, dipersilahkan ya, dipersingkat karena waktu kita terbatas. Tafadhol. Mikrofonnya masih mute dan videonya terbalik. Mas Doli Indra. Baik, mungkin kita skip saja ke pertanyaan selanjutnya. Nanti mungkin beliau bisa kita tangguhkan di akhir. Selanjutnya dari hamba Allah, kenapa sebagian salafi mengharamkan tasawuf akan tetapi membolehkan tazkiyatun nafs? Lalu apa perbedaannya? Ya,
Karena kesalahan definisi. Karena Salafi sudah terkooptasi oleh definisi yang salah tentang tasawuf, bahwa tasawuf itu zindik, tasawuf itu dipengaruhi oleh Yahudi, Kristen, Buddha gitu ya, atau anggapan bahwa tasawuf itu bukan berasal dari Rasulullah. Akhirnya mereka menggunakan istilah tazkiyatun nafs. Tapi teman-teman, dalam kitab ini disebutkan haqaiqut tasawuf, haqaiqan tasawuf, bahwa tazkiyatun nafs adalah nama lain dari tasawuf itu sendiri. Nah, kalau kita cek kepada Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, mereka tidak pernah menyebut tasawuf dengan tazkiyatun nafs. Tapi tazkiyatun nafs itu bagian dari tasawuf. Jadi tazkiyatun nafs hanyalah satu bab dari tasawuf atau salah satu aktivitas para sufi. Gitu. Jadi definisi itu penting. Maka orang-orang ulama-ulama kita di Timur Tengah sana mengatakan tasawuf hukmuka, kamu menghukumi suatu itu diakibatkan tasawwuruka ya. Maka hukmuka far'un min tasawwurika. Kamu menjudge sesuatu itu turunan dari pemahamanmu, deskripsimu. Kalau pemahamanmu benar, maka hukummu valid. Ya. Buktinya ya imamnya sendiri bertasawuf. Ya. Dan saya punya daftar sanad Ibnu Taimiyah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani dan sanad beliau kepada imam-imam yang lain, kepada para sufi. Termasuk juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau berguru kepada sufi, yaitu Al-Imam Muhammad Hayat As-Sindi, salah satu imam al-hadis di Madinah, dan pensyarah Al-Hikam. Beliau berthariqah Naqsyabandiyah dan Qadiriyah, begitu juga Syadziliyah. Jadi selevel imamnya Syekh Muhammad Wahab itu berguru. Kalau tidak percaya antum buka cerita atau sejarah Muhammad Wahab yang ditulis oleh Utsaimin, Ibn Bas dan lain-lainnya, menyebutkan bahwa beliau berguru kepada Muhammad Hayat As-Sindi. Kalau mereka tidak mengenal Muhammad As-Sindi, ya mereka sebut saja itu imam hadis, padahal itu imam hadis plus sufi. Baik. Selanjutnya dari Balangga. Assalamualaikum Ustaz, mohon pandangannya tentang jamaah tabligh, apakah termasuk sufi? Iya, jamaah tabligh, Ikhwanul Muslimin, gerakan Gulenis, termasuk juga gerakan Nursian, semua adalah ijtihad ulama-ulama yang pernah belajar tasawuf, belajar syariat dengan baik, belajar akidah dengan sahih, kemudian mereka dalam pergerakan sosial dan dakwah, mereka berijtihad menggabungkan itu. Hasan Al-Banna yang tadi menyebut Jam'iyah Hasafiyah, masih tarekat, merubah jadi kaum muslimin, sedangkan di India, Pakistan, Bangladesh, Maulana Ilyas Kandahlawi ahli hadis dan bertarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khistiyah dan Suhrawardiyah itu berijtihad membuat gerakan khuruj, berdakwah, beritikaf di masjid-masjid dan mengajak orang meramaikan masjid. Jadi semua itu termasuk juga Turki, Said Nursi, semuanya adalah para sufi yang kemudian berijtihad meramu tarekat sufi yang mereka pelajari dalam bentuk dakwah praktis. Tentu di sana sini ada kekurangan, ada kelebihan. Begitu juga di Indonesia. Di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah, semuanya adalah orang yang belajar tasawuf, lalu kemudian mau dibuat model NU dan Muhammadiyah itu. Jadi teman-teman, kalau ingin paham siapa jamaah tabligh, ya lihat aja Muhammadiyah NU. Kira-kira sama. Ya, jadi mereka berijtihad sesuai dengan zamannya, karena kadang-kadang tarekat itu di zaman tertentu sudah nggak relevan. Ini yang dikatakan oleh Syekh Hasan Al-Banna, bahwa orang tarekat di zaman dia lihat sibuk mengurus dirinya dan tidak mau memperbaiki orang lain. Maka beliau buatlah Jami'ah Safiyah yang berubah jadi Ikhwan Muslimin. Begitu juga pengalaman Maulana Ilyas Kandahlawi, mursyid tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Khistiyah, Suhrawardiyah, yang juga ahli hadis, melihat bahwa kok para sufi ini sibuk dengan wirid-wirid saja, tapi tidak mau mengislah umat gitu. Nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka beliau revisi. Nah, itu sebabnya
musuh tasawuf yaitu Syekh Albani menyebut jemaah tabligh ini dengan sufi modern, sufi gaya baru. Ya begitulah. Oleh karena itu saya tidak mempermasalahkan jemaah tabligh, bahkan saya suka dengan mereka. Fadhal. Suara antum, Ustaz. Mas Doli Indra, kepada beliau kami persilahkan yang sudah mengangkat tangan ya. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Ar-Razi. Waalaikumsalam. Semoga antum sehat selalu dan ilmunya Amin. semakin berkah Ustaz. Amin. Izin Ustaz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tadi sudah disinggung oleh Ustaz mengenai yang di Manaqib Imam Al-Baihaqi, bahwa memang teman-teman di sini sering memperdebatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i sendiri sering mencela sufi. Ini seperti apa kita menyikapinya dan menjelaskannya. Kemudian yang kedua, sedikit melebar Ustadz, saya sudah membaca bukunya Ustadz yang teori Muslim Puritan. Nah, di situ untuk penyebutan-penyebutan Nabi kan sering disingkat. Nah, hal ini sering menjadi sasaran tembak juga dari kawan-kawan sebelah, bahwa menyingkat Shallallahu Alaihi Wasallam dengan saw itu juga bahkan dihukumi sesat atau mungkin diberanikan kafir begitu Ustaz. Nah, demikian Ustaz. Oke, langsung aja ke yang pertama, pertanyaan antum ya. Yang kedua itu menyebut SAW itu sudah ada kaedahnya ada dalam ilmu hadis. Buku saya bukan buku ilmu hadis. Karena buku saya bukan buku hadis, maka saya tidak mengikuti standarisasi qawaid mustalahil hadis. Dalam tradisi ahli hadis sebenarnya ada yang membolehkan itu, jadi tidak sampai kepada kafir. Saya rasa salafi yang benar nggak akan bilang kalau kita pendek SAW, SWT, jadi pendek itu jadi kafir, nggak. Ya, kalau ada yang bilang begitu, itu ajhalun nas fid dunya, ya. Orang paling jahil yang kita tahu. Saya tahu saya nggak ada. Ya. Kalau dianggap makruh, iya. Nah, itu ada Imam Ahmad misalnya menganggap makruh kalau orang memendek Sol'am, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu SAW itu dalam tradisi ahli hadis ada yang buru-buru nulisnya Sol'am. Kalau Sol'am, ya kita tulislah SAW dalam Latin Indonesia. Ini tidak dapat keberkahan versi ahli hadis. Tapi ini dibantah lagi oleh ahli hadis tersendiri. Jangankan Sol'am, bahkan untuk Nabi pun kadang-kadang tidak ditulis sholawat. Untuk nama sahabat tidak ditulis radhiyallahu anhu. Tetapi mereka ahli hadis membacanya secara lisan. Jadi ada mazhab begitu di kalangan ahli hadis. Cuma kan salafi nggak semuanya ahli hadis. Mereka kan ya begitu-gitu aja ngaji hadisnya ya. Jadi ketika ada yang berbeda dengan yang dia tahu, dianggap tidak ada. Ini hal aneh lah. Bahkan ustadznya sendiri di Indonesia ketika baca hadis, saya nggak usah sebut lah ya, baca hadis Bukhari itu nggak menggunakan mazhab yang masyhur. Jadi kalau ada kalimat haddatsana Humaidi, itu kalau jumhur ahli hadis bacanya wabihi ilai qala haddatsana. Ada qalanya, padahal qalanya nggak ditulis. Jadi jangankan diringkas, dihilangkan juga ada di kalangan ahli hadis. Qala Rasulullah itu banyak yang dihapus. Ya. Banyak sekali dihapus. Jadi saya yakin salafi yang sahih, yang mengerti ilmu hadis, tidak ada yang mengkafirkan atau menganggap sesat. Kira-kira begitu ya. Insyaallah, syukran Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Mario Elvando. Bisa dijelaskan secara singkat Ustaz perbedaan antara sufi dan wali? Kebanyakan wali itu mereka dapat kewalian lewat latihan-latihan rohani ala sufi. Maka tokoh-tokoh aulia, kalau antum buka Hilyatul Aulia karangan Imam ahli hadis, itu mereka sufi rata-rata. Ya. Ada sufi dari kalangan ahli fikih, ada sufi dari kalangan ahli akidah, tapi kebanyakan sufi, ada wali di kalangan ahli fikih dan akidah, tapi kebanyakan wali itu di kalangan ahli sufi. Kenapa? Sufi itu sudah menggabungkan antara akidah, fikih,
kemudian digabungkan dalam ihsan sehingga mereka menjadi proporsional. Imam Ghazali misalnya nulis Ihya Ulumuddin itu untuk siapa? Untuk para tokoh-tokoh fikih dan akidah. Artinya di zaman beliau ahli fikih kalau nggak belajar tasawuf sibuk cari-cari kesalahan orang. Itu. Saya minta ampun kepada Allah jika terkadang-kadang ada pertanyaan yang menggoda membuat kita kemudian ingin membeberkan kesalahan kelompok tertentu. Tapi maksud kita bukan untuk mempermasalahkan mereka gitu, tapi lebih kepada menjelaskan pemahaman kita terhadap apa yang kita yakini. Ya, jadi kebanyakan wali betul berasal dari sufi, kebanyakan, karena mereka hatinya beres, hatinya sahih. Sebagai dalil ada dalam riwayat Imam Hakim misalnya, ketika Sayyidina Ali diajak melaknat orang Syam ini 4 negara yang di utaranya Saudi. Apa kata Sayyidina Ali? Sami'tu Rasulullah SAW yaqul la tal'anu ahla Syam. Aku mendengar Nabi berkata, janganlah laknat orang Syam. Fa inna fihimul abdal. Karena kebanyakan mereka adalah abdal. Apa arti abdal? Orang yang menggantikan wali-wali sebelumnya. Lalu dikatakan oleh Sayyidina Ali, mereka itu karakternya satu, salamatus sadr. Jadi mereka bukan orang yang banyak sholat, banyak sedekah, banyak zakat, tapi mereka banyak merawat kolbu. Caranya dengan zikir-zikir kolbu, gitu ya. Maka sampai hari ini teman-teman, ulama-ulama Syam ini dizolimi, dituduh sesat, dituduh penjilat pemerintah, mereka itu cuek aja. Salah satu dari ayah dari guru kami, Syekh Al-Buti, itu dibunuh dan dibom lagi ngajar, padahal beliau tidak seperti yang digambarkan orang. Dituduh menjilat pemerintah, padahal beliau tidak pernah menjilat pemerintah. Kira-kira seperti itu ya. Syukran Ustaz. Selanjutnya dari Agustrian, ya, dari Hilir Riau. Bagaimana menselaraskan antara fikih, tauhid, dan tasawuf? Dan bagaimana membentengi diri dari melencengnya pemahaman tentang makna maqam tasawuf? Untuk menyelaraskan sederhana aja, bergurulah kepada mursyid yang kamil, mursyid yang perfect, mursyid yang ideal. Perfect di situ artinya bukan maha sempurna, tapi yang ideal. Mereka yang mengerti akidah Ahlussunnah, memahami fikih dengan baik, dan mempunyai guru yang memberinya ijazah kerohanian. Nah, ini wajib untuk seorang syekh mursyid. Kalau tidak ketemu yang begini, kadang-kadang fikihnya kelebihan, akidahnya kelebihan, atau tasawufnya terlalu dominan. Sehingga kita menemukan porsi yang tidak tepat. Ya. Jadi carilah guru yang bersanad, guru yang alim, guru yang berakidah yang sahih. Selanjutnya Ustaz dari Heldi Yuwana. Bagaimana prinsip hikmah mutaliyah mulla sadra yang berkeyakinan Syiah? Yang disampaikan Buya menyebutkan ada 3 jenis kelompok, ada yang sesat dan tidak sesat. Bolehkah diambil ilmu sebagai sumber epistologis Islam? Syekh Syairazi namanya ya. Syairazi itu dikenal dengan Mulla Sadra. Itu beliau dengan orang Syiah di zaman aja beda. Bahkan dianggap sesat oleh Syiah di zamannya. Kenapa? Karena beliau sangat terbuka mengutip Ibnu Arabi, Imam Ahlus Sunnah yang sufi. Padahal Imam Ibnu Arabi mengatakan para imam Syiah itu kalau hatinya dibuka, itu yang membuka bukan Allah, tapi syaitan. Maka disebut kasyaf syaitan. Makanya beberapa orang pakar fikihnya dan pakar akidah Syiah itu sangat benci dengan Ibnu Arabi. Beda dengan Mulla Sadra, menemukan banyak kebenaran dalam ajaran Ibnu Arabi. Maka beliau mengembangkan ajaran Ibnu Arabi dan mencampur adukannya dengan falsafah kerohanian Syiah. Nah, bagaimana dengan beliau? Beliau termasuk Syiah Imamiyah, bukan Syiah Ghulat. Nah, dan Syiah Imamiyah masih Muslim, tapi tidak Ahlus Sunnah. Jadi beliau bukan lingkaran Ahlus Sunnah. Ya. Dalam kajian ilmiah kampus itu jangankan Mulla Sadra, orang orientalis pun kita baca. Jadi sebatas bacaan, diskusi, penelitian silakan.
Tapi sampai sekarang saya belum menemukan tarekatnya Mullah Sadra. Kenapa? Karena memang tidak ada tasawuf tarekat di kalangan Syiah. Yang ada hanya aliran-aliran irfani. Jadi teori lagi, kira-kira begitu. Untuk penambahan wawasan silakan dibaca, tapi kalau untuk diyakini, antum sudah tahu jawabannya. Ya. Insyaallah, syukran Ustaz. Selanjutnya dari Ummi Fadil dari Banjarmasin. Beliau mengatakan, benarkah ada yang berpendapat bahwa haji sudah ada dalam sholat? Apakah ini termasuk ajaran sufi, dan apakah sufi termasuk ma'rifatullah? Maksud haji dalam sholat ini bisa diperjelas kalian. Kalau saya meraba-raba, saya nggak paham maksud pertanyaannya sebenarnya. Mungkin ada sekelompok orang mengatakan inti haji itu ada dalam sholat. Apa inti haji? Zikir. Sholat itu intinya zikir. Mungkin itu maksudnya. Tapi kalau maksudnya kalau sudah sholat nggak perlu haji, ya itu zindik, ya, nggak benar. Tidak benar. Jadi mungkin kita harus tabayun dulu kepada orangnya. Apa sih maksud kamu mengatakan itu? Gitu. Ya dulu ada juga tuh di daerah Sumatera, Kerinci, ya, satu wilayah mereka diisukan kalau sudah datang ke sana 7 kali itu sama kayak haji. Kita konfirmasi ternyata nggak benar, itu cuma isu aja. Tapi walau alam kalau ada pengikutnya mengatakan seperti itu, ya. Saya yakin imam-imamnya, pendiri-pendirinya tidak mengatakan hal seperti itu. Ya, fadhal. Masih sisa 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Oke, satu dari Mas Khalil. Terkait masalah wali majzub atau orang gila yang dianggap wali, adakah dalilnya? Taib, jangan bilang gila dulu ya, hati-hati. Dalilnya dalam surat Syura. Allahu yajtabi, gimana ayatnya? Yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Itu. Yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Ya. Allah itu memilih siapa saja yang dia mau dan memberi hidayah siapa yang dia mau. Maka thariqat kepada Allah itu ada 2, ada thariqat sufi, ada thariqat majzub. Tapi thariqat majzub itu tidak bisa dipelajari. Thariqat majzub itu mutlak dari Allah. Orang-orang yang majzub ini, antum jangan sesekali bilang gila. Mereka bukan gila. Mereka itu disebut majzub. Apa beda majzub dengan majnun? Gila itu bahasa Arab majnun. Apa arti majnun? Orang yang sudah hilang akalnya. Orang yang sudah rusak intelektualnya. Kalau majzub, orang yang ditarik oleh cinta Allah Subhanahu wa taala sehingga akalnya kalah oleh rasa di dalam rohaninya. Maka mereka itu kalau dapat benda-benda berharga, ya itu dibagi-bagiin aja atau dicoret-coret. Itu yang terjadi pada salah satu wali majzub yang masyhur di YouTube itu, ya. Bahkan ada kalau doa itu nggak jelas doanya apa, ya. Tapi ada Habib yang juga masih muda, tapi mungkin nggak tahu seumuran saya atau lebih tua atau lebih muda. Siapa? Habib Hussein Ba'agil di Tuban itu, beliau menyaksikan dengan keluarganya salah satu wali majzub. Karena beliau yang cerita, saya percaya. Bahwa Habib Ja'far Al-Kaf yang majzub itu nginep di rumahnya, di rumah istrinya. Karena rumahnya besar, itu rumah para habaib lah kira-kira. Ada orang penasaran nih, dia keluarganya, Habib Ja'far ini sholat atau tidak. Di waktu subuh dicek, di satu kamar ketemu, beliau lagi sholat. Di kamar yang berikut, kelihatan lagi baca Quran. Di kamar yang lain lagi zikiran. Pada bingung, kok di 3 kamar ada Habib Ja'far Al-Kaf. Nah, ini ada penjelasannya sebenarnya dalam ilmu yang disebut karamatul aulia, dalam ilmu akidah, bukan ilmu tasawuf. Ya, ilmu karamatul aulia, keramat para wali. Dan keramat para wali itu salah satu yang diyakini oleh ulama Ahlussunnah. Wali majzub itu, teman-teman, karena akalnya kalah oleh rasa cinta di kolbunya, maka mereka sama seperti hukumnya orang-orang yang gila secara fikih, tapi mereka bukan gila. Orang gila nggak wajib sholat. Orang gila tidak wajib puasa.
Wali majzub ini akalnya ketutup oleh cinta itu, maka mereka emang kita lihatnya jarang sholat, tapi kalau ingin melihat hakikinya, kalbunya selalu sholat. Apa inti sholat? Yaitu zikrullah. Kalbunya selalu merasa memandang Allah atau merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tolong jaga adabnya. Jangan-jangan orang yang kita bilang gila itu wali. Dan man adali waliyan, dalam hadis qudsi, hadis Bukhari, siapa yang memerangi waliku, merendahkan waliku, faqad azantuhu bil harb. Aku nyatakan perang baginya. Saya berharap antum tidak bermaksud memerangi wali tadi dengan mengatakan wali gila, ya. Semoga itu cuma salah ekspresi aja. Baik. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz, kita tutup dengan pertanyaan terakhir dari Mas Nasir. Ya, beliau mengatakan, mohon maaf Buya, kalau boleh bertanya, Buya sendiri mengikuti tarikat apa? Tarikat Nabi Muhammad dong. Tarikat Al-Muhammadiyah, tarikat Nabi Muhammad SAW. Tapi tarikat Nabi Muhammad ini kan diriwayatkan oleh banyak ulama. Ada ulama, ada imam yang meriwayatkannya bernama Ibnu Mashis, punya murid Abul Hasan Syazili. Diriwayatkan oleh beliau tarikat Al-Muhammadi itu bernamalah Syaziliyah. Ada tarekat kita juga, kita meriwayatkan zikir yang sedikit agak keras, ya berpower. Diriwayatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, disebutlah tarekatnya Qadiriyah. Ada imam yang meriwayatkan tarekat Muhammadiyah itu dengan zikir yang lembut, zikir khafi, zikir latifah qalbiyah. Karena yang mengumpulkan meriwayatkan itu namanya Bahauddin Syah Naqsyaband, maka disebutlah Naqsyabandiyah. Begitu nanti dengan tarekat-tarekat yang lain, Sanusiyah, Samaniyah, Tijaniyah, itu cuma periwayatan. Sama dengan hadis, itu kan semua hadis Nabi, hadis an-nabawiyah. Tapi karena periwayatnya Bukhari disebut Sahih Bukhari. Jadi tarekat Naqsyabandi, tarekat Qadiri sama dengan hadis Bukhari, hadis Muslim, itu sama. Fikih Syafi'i, fikih Hanbali, sama. Ya, teman-teman. Jadi ini bukan buatan imam, tapi imam itu hanya meriwayatkan. Kira-kira begitu jawaban tentang tarekat saya. Cukup ya? Jazakumullah Ustaz. Oh, iya. Afwan Ustaz, nampaknya ada satu lagi nih yang mau bertanya ini. Beliau mengatakan, Pak D, saya dulu puasa bisu 8 tahun di kamar katanya. Beliau sering bertindak aneh, mencoret-coret motornya. Apakah beliau majzub atau bagaimana ya? Mungkin itu bukan tarekat sufi ya, karena tarekat sufi nggak ada yang tirakat seperti itu. Wallahu alam, barangkali beliau majzub. Kalau majzub berarti bukan tasawuf. Ya, wallahu alam, teman-teman, kira-kira itu selayang pandang tentang apakah sufi itu sesat, dan kesimpulannya sufi itu adalah bagian dari ajaran Ahlus Sunnah, dan ini diabadikan dalam Muktamar Ahlus Sunnahnya ulama Al-Azhar. Begitu juga Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam Risalah Ahlus Sunnah, dan ulama-ulama Ahlus Sunnah sedunia, mereka sepakat mengatakan tasawuf adalah bagian dari Ahlus Sunnah, bukanlah ajaran sesat. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada yang berlebih, berkurang. Semoga Allah mengampuni kita, menjadikan kita bagian dari hamba-hamba yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih tim Khurafa. Jazakumullah ahsanul jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ini tadi terkait buku yang yang disampaikan oleh misi Spanyol. Itu ditulis oleh E. Helwa, judulnya Secrets of Divine Love. Gitu, Ustaz. Oke. Jazakumullah khairal jazaa kami khairan Ustaz, jazakumullah khairal jazaa kami ucapkan kepada pemateri. Beliau sudah izin pamit, teman-teman sekalian. Kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang antum luangkan. Semoga Allah SWT mengganti setiap gerak kita, setiap perjuangan yang kita lakukan dengan sesuatu yang lebih baik dan dinilai ikhlas di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita menutup acara kita ini dengan membaca hamdalah, kemudian doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustaz. Semuanya. Afwan, jazakumullah. Ya. Assalamualaikum Ustaz.